Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Mayanura Jijah dari kelas 11 DKV 1. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang short type, framing, dan sinopsis. Baik, langsung saja. Apa itu short type? Dalam proses membangun cerita sebuah film, berbagai teknik pengambilan gambar digunakan untuk memberi efek sinematik yang berbeda-beda. Untuk itulah, kita wajib mengenal dan menguasai berbagai jenis type of shoot. Langsung saja kepada angle kamera. Yang pertama adalah low angle photography. Low angle adalah sebuah sudut pengambilan gambar dengan posisi kamera lebih rendah daripada objek yang difoto. Secara psikologis, low angle akan menghasilkan objek foto yang terlihat kuat, elegan, mewah, dan kesan dominan. Biasanya fotografer akan memilih angle ini untuk mengambil gambar bangunan seperti gedung bertingkat. Lalu yang kedua di sini ada high angle photography. High angle adalah teknik pengambilan gambar di mana fotografer berada pada posisi atau di atas atau lebih tinggi dari objek foto. Ketika menggunakan teknik ini, objek akan terlihat kecil sehingga dapat memberikan kesan yang lemah atau inferior. Yang ketiga ada eye level. Eye level atau sudut pandang normal merupakan angle yang paling umum digunakan untuk mengambil gambar. Posisi kamera pada angle ini akan sejajar dengan tinggi objek. Lalu yang keempat ada bird eye. Sesuai dengan namanya, bird eye view adalah teknik pengambilan gambar dengan sudut pandang dari mata seekor burung. Biasanya, teknik ini digunakan untuk mengambil foto landscape atau cityscape. Baik, selanjutnya kita masuk kepada framing. Framing merupakan bagian dari strategi komunikasi media atau komunikasi jurnalistik. Pengertian praktisnya, framing adalah menyusun atau mengemas informasi tentang suatu peristiwa dengan misi pembentukan opini atau menggiring persepsi publik terhadap sebuah peristiwa. Lalu kita masuk kepada jenis-jenis ukuran shoot. Yang pertama ada extreme wide shoot. Extreme wide shoot biasanya digunakan untuk menunjukkan lingkungan di sekitar subjek. Biasanya tipe shoot ini untuk membangun suasana dan subjek hampir tidak terlihat karena sudut pandang yang diambil sangat luas. Lalu yang kedua ada very wide shoot. Very wide shoot masih memperlihatkan area yang sangat luas, hanya saja lebih sempit dibandingkan dengan extreme wide shoot. Lalu yang ketiga ada wide shoot. Pada pengambilan wide shoot, subjek dapat teridentifikasi cukup jelas. Biasanya juga dikenal dengan istilah long shoot, full shoot. Dan biasanya subjek ditampilkan secara menyeluruh dengan adanya jarak di atas dan di bawah subjek. Lalu yang keempat ada mid shoot. Mid shoot juga dikenal dengan sebutan medium shoot, yang memperlihatkan beberapa bagian dari subjek secara lebih dekat, biasanya menampilkan bagian pinggang sampai kepala. Yang kelima ada medium close up. Medium close up biasanya memperlihatkan wajah sejak mulai dari dada sampai kepala. Tipe shoot ini dapat memperlihatkan emosi subjek. Yang keenam ada close up. Tipe ini biasanya digunakan untuk menekankan emosi subjek dengan mengambil hanya bagian kepala saja. Lalu yang ketujuh ada extreme close up. Extreme close up digunakan untuk menampilkan detail subjek seperti mata, hidung, dan mulut. Biasanya tipe ini jarang digunakan, dan kalaupun digunakan perlu ada alasan yang cukup kuat. Baik, itulah pembahasan tentang jenis-jenis ukuran shoot. Lalu kita lanjut kepada pembahasan sinopsis. Sinopsis adalah alur cerita secara singkat. Sinopsis dijelaskan dalam tulisan singkat sehingga penonton mampu memahami isi cerita yang disampaikan dalam video atau film. Sebuah sinopsis dapat dikatakan baik apabila mampu menjelaskan cerita secara utuh. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kata-kata yang kurang dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.